Salah satu final Liga Champions Eropa paling dramatis dan mendebarkan sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2005 silam. Kota yang menjadi saksi bisu dari tersajinya duel panas antara Liverpool melawan AC Milan itu adalah Istanbul. Istanbul, menurut penduduk setempat, merupakan kota yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Istanbul merupakan kota kuno yang sebelumnya dikenal sebagai Konstantinopel. Kota dengan luas 5.343 km persegi ini memiliki lebih dari 15 juta penduduk. Keindahan kota Istanbul tergambar dalam beberapa tempat wisata terbesar di dunia, seperti Hagia Sophia hingga Istana Topkapi. Selain tempat wisata yang begitu elegan dan bersejarah, Istanbul juga memiliki daya tarik lainnya, yaitu sepak bola. Sejarah singkat perkembangan sepak bola di Istanbul. Tingginya minat sepak bola di kota Istanbul sangat bisa dipahami, sebab Istanbul merupakan kota pertama di Turki yang menghelat kompetisi dan membentuk badan sepak bola. Seperti yang diceritakan oleh situs Pandit Football Indonesia, tepat pada tahun 1904, ada dua orang Inggris bernama James LaFontaine dan Henry Pearce yang mendirikan Asosiasi Sepak Bola Konstantinopel. Dari situ lahir sebuah kompetisi bernama Istanbul Sunday League yang diikuti oleh 4 tim saja. Lalu sekitar 10 tahun kemudian, kompetisi berubah menjadi Istanbul Friday League dan diikuti oleh 7 tim. Di antara tim peserta, sudah ada nama Galatasaray dan Fenerbahce yang berpartisipasi. Seiring berjalannya waktu, kompetisi terus berkembang dan mulai menempatkan banyak partisipan. Hingga lahirlah kompetisi Liga Super Turki pada 1959 yang masih bertahan hingga sekarang. Dari tahun ke tahun, tim-tim asal Istanbul selalu memiliki kekuatan yang terbilang sangat mendominasi. Sejak kompetisi Liga Super Turki dihelat, hanya ada nama Trabzonspor dan Bursaspor yang menjadi klub non-Istanbul yang berhasil menjuarai liga. Selebihnya, klub-klub yang berbasis di Istanbul selalu bergantian untuk naik ke panggung tertinggi. Untuk saat ini saja, terdapat 8 tim sepak bola asal Istanbul yang berkompetisi di kasta teratas Turki. Di antaranya Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahce, Galatasaray, Istanbul Başakşehir, Istanbulspor, Kasimpasa, dan Umraniyespor. Saking kuatnya dominasi tersebut, muncul anggapan bahwa sebuah klub sudah pantas disebut sebagai penguasa Turki ketika mereka menjadi raja di wilayah Istanbul. Sejauh ini terdapat nama Galatasaray sebagai penguasa liga dengan koleksi 22 gelar liga. Lalu ada nama Fenerbahce yang duduk di belakangnya dengan catatan 19 gelar liga. Di tangga ketiga, dengan koleksi 16 gelar liga, Beşiktaş muncul sebagai namanya. Meski perlu dicatat pula, bila jarang ada klub asal Istanbul yang tampil terengginas di Eropa. Mereka tetap punya sejarah mentereng dengan menempatkan banyak sekali pemain kelas dunia, hingga yang bergelar legenda. Deretan superstar yang pernah tampil di Istanbul. Ya, satu di antara faktor yang membuat Istanbul sangat mendominasi di Turki adalah karena mereka kerap kedatangan pemain berlabel bintang hingga legenda. Pertama, yang tentunya sangat melegenda di Istanbul dan juga Turki adalah Alexandro de Souza, atau yang akrab dipanggil Alex. Alex merupakan mantan pesepak bola Brazil yang sangat melegenda di Fenerbahce. Untuk ukuran pemain yang tampil di Turki, nama Alex sangat dikenal luas oleh pecinta sepak bola yang tersebar di seluruh dunia. Alex diboyong pada tahun 2004 dari Cruzeiro dengan mahar 5 juta euro. Dalam 344 penampilannya bersama Fenerbahce, Alex sukses mencetak 172 gol dan catatkan 139 assist. Dia juga tercatat telah memenangi 3 kejuaraan liga,
1 Piala Turki, dan 2 Piala Super Turki bersama Fenerbahce. Karena dianggap sebagai legenda, tepat pada tahun 2012, sebuah patung dirinya yang didanai oleh penggemar dipasang di Taman Kadiko Yogurcu. Berikutnya ada nama Ariel Ortega, yang meski karirnya kurang bersinar di Fenerbahce, ia tetap disebut sebagai superstar yang pernah tampil bersama Istanbul. Nama tenar yang pernah membela Fenerbahce lainnya, yang mungkin lebih dikenal oleh generasi sekarang adalah Roberto Carlos, Robin van Persie, Nicolas Anelka, sampai Luis Nani. Kemudian dari sisi yang berbeda, Galatasaray juga menempatkan sejumlah nama hebat, seperti Cevat Prekazi yang mencetak 40 gol dalam 185 pertandingan, dan mantan kiper timnas Brazil Claudio Tafarel. Galatasaray sendiri memang pantas disebut sebagai tim terbaik di Turki dengan raihan gelar terbanyaknya. Pasalnya, mereka juga pernah dihuni oleh bintang ternama, macam Didier Drogba, Wesley Sneijder, Frank de Boer, Frank Ribéry, Jorge Hagi, Harry Kewell, sampai Lukas Podolski. Selain Galatasaray dan Fenerbahce, jangan lupakan pula Besiktas yang ruang gantinya pernah dipakai oleh pemain sekaliber Guti Hernandez, John Carew, Ryan Babel, Pepe, Ricardo Quaresma, Dembaba, dan Mario Gomez. Kemudian ada Istanbul Basaksehir yang pernah dibela oleh Emmanuel Adebayor, Robinho, hingga Gael Clichy. Ketika menyebut nama Istanbul, harus diakui bila klub seperti Galatasaray dan Fenerbahce lah yang kerap mendominasi. Maka tak heran bila wajah sepak bola Turki sering tergambarkan oleh duel panas dari dua tim bersejarah tersebut. Tak jarang ada gesekan hingga sorakan tak terlupakan ketika Galatasaray dan Fenerbahce tengah berada di atas panggung yang sama. Derby yang membelah dua benua. Kitalar Arasi atau yang disebut sebagai derby dua benua mungkin terdengar aneh, mengingat Galatasaray dan Fenerbahce terletak di wilayah yang sama, yakni Istanbul. Akan tetapi ada alasan sederhana yang mendasari mengapa derby ini disebut sebagai derby yang membelah dua benua. Melansir dari situs This Football Times, dua tim tersebut terletak di kedua sisi Bosphorus. Galatasaray awalnya didirikan di distrik dengan nama yang sama, yang terletak di sisi Eropa dari Istanbul. Sementara Fenerbahce memulai kehidupannya di Kadikoy, yang terletak di sisi Asia. Maka dari itu bisa dibilang bila Galatasaray mewakili Turki dari Eropa dan Fenerbahce membawa panji Turki dari Asia. Persaingan panas antara kedua tim mulai terjadi pada pertandingan 23 Februari 1934. Kala itu pertandingan dihentikan sementara karena di dalam dan luar lapangan Stadion Taksim menjadi arena perkelahian antara dua pemain dan pendukungnya. Sejak itulah hubungan baik antara kedua tim berakhir, sekaligus menjadi insiden yang mengubah sepak bola Turki selamanya. Ketika dua tim ini bertemu, tak hanya pertandingan di atas lapangan saja yang jadi tontonan. Akan tetapi terdapat pula bumbu-bumbu panas lainnya yang meliputi rasisme, vandalisme, sampai hooliganisme. Mantan bintang Liverpool, Graham Souness pernah merasakan panasnya atmosfer dari derby ini ketika ia melatih Galatasaray di era 90-an. Ketika berhasil membawa Galatasaray meraih gelar juara Piala Turki pada tahun 1996, dia memutuskan untuk membawa lari bendera Galatasaray keliling lapangan, sebelum akhirnya menancapkannya ke tengah lapangan yang merupakan markas Fenerbahce. Aksi Graham Souness ketika itu sampai membuat seisi stadion kacau. Dia memicu kerusuhan dan menimbulkan tawuran di tribun. Meski dirinya dikenal sebagai pahlawan Galatasaray, pendukung Fenerbahce akan selalu mengingat Graham Souness sebagai The Nasty Scot atau pria Skotlandia yang menjijikan. Atas kekacauan yang ditimbulkan Graham Souness, Federasi Sepak Bola Turki sampai harus turun tangan dengan memberinya peringatan.
Lalu 3 minggu setelah insiden, Galatasaray memutuskan untuk memecat sang pelatih. Pada musim 2022-2023 ini sendiri, persaingan panas antara Galatasaray dan Fenerbahce masih kental terasa. Kedua tim berada di posisi pertama dan kedua untuk kembali mengangkat nama Istanbul dan mengukuhkan diri sebagai penguasa Turki. Bicara wilayah Istanbul, apa cerita atau pengalaman sepak bola terbaikmu tentang kota ini?